Tapi Brio, jujur saya suka sih. Ya maksudnya lu naik mobil tuh simple banget kayak bom car gitu kan. Orang-orang yang pakai Peugeot akan mengatakan ke lu ini beda. Beneran, emang iya sih beda sih gitu loh. Wuling itu saya nggak sukanya, satu, ini mobil bukan mobil baru kemarin sore nyoba. No, tapi memang bahkan saya naik transportasi online yang saya naik KLA dan Sigra, saya lebih suka duduk di depan. Karena kenapa? Bodinya juga enteng banget. Jadi dari kaleng jangan lu tabrakin ya. Bisa jadi kaleng kerupuk nanti, hati-hati. Nah, kalau menurut saya disuruh beli yang mana? Cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke Dokter Mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke Dokter Mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di Dokter Mobil pasti beres. Hai Telovers, balik lagi dengan saya Dokter Mobil. Saya dapat deretan mobil brand new termurah di tahun 2022 dan rekomendasi dari saya yang mana yang terbaik. Oke, diantaranya ada nomor 1, Honda Brio, dia paling mahal. Tipe Brio tertinggi adalah RS, dia di harga 212 juta. Very expensive. Tapi Brio, jujur saya suka sih. Ya maksudnya lu naik mobil tuh simple banget kayak bom car gitu kan. Nggak usah pencet-pencet apa-apa, tinggal greng lu jalan gitu kan. Iya, jadi mengeliminasi problem yang ada di kepala. Lu harus setting ini, setting itu. No. Kalau Honda Brio tuh langsung colok jalan ngeng gitu kan. Asik banget. Bensin bagus lah ya kan. Brio mobilnya nggak berat, engine-nya juga cukup gitu kan. Jadi dia bisa 1:18 ya setahu gue ya yang terakhir ya gitu loh. Nah untuk desainnya sih oke. Cukup sporty lah ya, bagus lah, interiornya juga bagus. Cuman kalau dibilang feature keselamatannya dari Honda bagus, ya balik lagi sih bro, hati-hati, mobil ini enteng. Enteng itu berarti besinya tipis. Besinya tipis berarti kalau nabrak kayak kaleng kerupuk, jangan lo tabrakin ya. Amit-amit kalau sampai ketabrak, nggak masuk safety rating spec bagi gua gitu loh. Karena ini mobil memang ya untuk dalam kota, untuk lu pergi ke pasar, untuk lu nganterin anak sekolah, emang nih mobil untuk itu gitu loh. Kalau untuk lu kebut-kebutan di jalan tol emang bisa, mobilnya enteng, tapi ya safety ratingnya lu tanggung sendiri gitu loh. Nah kekurangannya katanya head unit belum touchscreen, wajar, lu beli sendiri yang bagus. Top speed dibatasi secara elektronik, itu ada yang bisa di remap, ada yang nggak bisa. Belum keyless, yes. Ya keyless memang membuat hidup lu lebih simple lah ya gitu loh. Spion belum retractable, lu bisa beli modulnya di online bahwa spionnya bisa retractable. Nah, tenaga mesinnya paling besar di kelas LCGC. Gua nggak tahu kenapa kok Brio masuknya ke LCGC hari ini ya. Brio itu hatchback kok. Hatchbacknya gue suka banget gitu loh. Gua ya. Nomor 2, Renault KWID Climber. Nah, Renault itu mobil dari Prancis. Dimana sebenarnya mobil ini di sana itu bagus banget. Dimana ikut rally, hot hatch, segala macam itu ini mobil kenceng ya. Kenceng banget deh pokoknya deh. Nah cuman French Engineering itu berbeda dengan German dan berbeda dengan si Japanese Engineering. Lu harus tahu karakternya dia sebelum lu pakai. Kalau nggak percaya, orang-orang yang pakai Peugeot akan mengatakan ke lu ini beda. Beneran, emang iya sih beda sih gitu loh. Jadi untuk yang ini dia kan kerjasama sama Nissan ya kalau nggak salah ya. Jadi harganya relatif murah, mobilnya juga unik. Kalau lu nggak mau mobil yang sama orang lain, lu pakai mobil ini, di mana mobil ini akan benar-benar berbeda sekali sama orang lain. Nah, desainnya ala India, memang karena didesain di sono. Eksteriornya ala crossover, emang iya juga gitu loh. Fitur entertainment dan safety lumayan. Ya, ada ABS udah oke lah ya. Fitur keselamatan dirasa tanggung. Ya, namanya mobil begini lu nggak usah mikir ditabrakin lah ya. Kalau performa mobilnya pas-pasan katanya. Iya sih, karena diisi engine-nya nanggung. Harganya tipe tertinggi itu cuma di 161 juta. Oke sih, cuman Renault harga jualnya ya Bapak dan Ibu sekalian, lu harus mikir juga. Nah, nomor 3 adalah Wuling Convero. Terendahnya 159, tertingginya 197. Harga murah, performa oke, akselerasi oke, katanya irit bahan bakar ya oke lah. Terus feature-nya juga oke, interiornya luas. Iya. Nah, Wuling itu saya nggak sukanya, satu, setelah 2 tahun spare part itu kondisinya menurun, terutama karet-karetnya. Nah, karet-karetnya itu kayak karet bushing, karet stopper, karet damper, even karet window ya, itu dia bisa kering. Jadi ketika dia kering itu, macam-macam problemnya. Dia bisa bocor airnya masuk ke dalam, suspensinya tidak seenak dulu, nggak peduli kilometer ya gitu loh. Jadi itulah kekurangan si Wuling. Nah, banyak orang yang suka Wuling karena memang harganya murah dan harga spare partnya murah. Yes, itu iya banget. Dan jangan salah ya, Wuling adalah salah satu. Apakah mobil Anda susah nyala? Atau jadi tidak bertenaga? Bawa mobilmu ke Dokter Mobil. Bengkel spesialis AC dan tune-up nomor 1 di Indonesia. Tune-up Jetlin dari Dokter Mobil menggunakan mesin berteknologi canggih
yang akan menjangkau seluruh part mesin mobil Anda, membersihkan dengan tuntas, membuat performa mobilmu jadi tak terbatas. Rasakan performa mobil Anda jadi garang, reservasikan mobilmu sekarang. Perusahaan mobil besar dan di China. Kita kalau cerita China ya, lu bilang besar ya, lu nggak bakal bisa ngerti deh seberapa besar itu kalau lu nggak kesana beneran. Dia itu sudah diproduksi 5 juta unit. Jadi ini mobil bukan mobil baru kemarin sore nyoba, no. Tapi memang mobil ini dengan kualitinya segitu, makanya harganya segitu. Jadi Anda harus tahu nih, bukannya saya ngejelek-jelekin, enggak. Mesin oke kok, no problem. Banyak juga yang di mapping di tempat kita, terus banyak juga yang ganti knalpot dan segala macam. Nah cuman balik lagi, Wuling tetap Wuling. Jangan lu beli Wuling kemudian lu kepengennya jadinya Mercy gitu kan. Nggak bisa gitu loh. Jadi lu harus tahu apa yang lu beli dan setiap mobil ada kekurangan dan positifnya. Nah cuman kalau gua sih Wuling ini di sana mobil kerja, bukan mobil passenger car harian ya. Dia lebih banyak ke mobil kerja yang Wuling Convero ini dan ya untuk feature kenyamanan udah pasti biasa aja karena ya memang didesain untuk mobil kerja di sononya. Nah, mobil yang paling laris Daihatsu Sigra dan Toyota Kayla. Paling tinggi 170-an ya, paling rendah 150-an dan 120-an. Nah, balik lagi, Toyota dan Daihatsu Kayla dan Sigra ini 11-12, cuman ganti bodi dan moncong doang. Engine-nya mereka memang berbeda ya kan, di engine-nya mereka sendiri masing-masing. Nah, cuman satu hal yang saya paling tidak suka dengan mobil ini adalah radiatornya kecil banget dari original pabrikannya ya. Mungkin memang hari ini tidak masalah, cuman saya menjadi concern saya ketika Anda sudah bawa mobil ini 5 tahun lebih. Karena biasanya namanya radiator itu 5 tahun, dia udah menyempit tuh di dalamnya tuh udah berkerak. Lu harus servis. Kalau servis sekalian gitu loh. Kalau gua sih beberapa customer gua saranin tambah radiator satu atau di replace dengan yang lebih besar gitu kan. Kita bikinin tempatnya dan dimana ketika di replace lebih besar, mobilnya lebih dingin dan dia cenderung menjadi lebih irit dan bertenaga gitu loh. Itu benar banget karena lu cek sendiri aja deh, radiatornya imut-imut banget. Mobil kamu sering overheat, buka kap mesin baunya sangit. Waspadai sejak dini. Hal itu terjadi karena kulan pada radiator yang sudah bermasalah. Banyak yang beranggapan kulan bisa digantikan dengan air biasa, tapi proses pendinginannya tidak akan berjalan maksimal. Kulan yang sudah lama pun sebaiknya diganti baru, bukan cuma ditambah ya. Karena zat aktif pada kulan bisa berkurang seiring dengan pemakaian. Tidak mengganti kulan secara rutin dapat menimbulkan karat dan korosi sehingga proses pendinginan pun tidak maksimal. Rutin cek kulan mobil kamu di dokter mobil. Menggunakan aditif organik yang diformulasikan untuk memiliki high durability sehingga lebih tahan panas dan temperatur mobil lebih stabil. Dengan cairan anti korosif, tidak akan meninggalkan karat pada pipa radiator, dilakukan dengan mesin berteknologi Jerman yang dapat menghisap habis kulan lama dan memastikan kulan yang baru masuk tidak akan tercampur. Suhu mesin mobil tetap stabil meskipun perjalanan jauh berjam-jam di dalam mobil. Ayo reservasi sekarang di dokter mobil. Di dokter mobil aja, pasti beres. Untuk tenaga fine ya nih mobil, untuk kaki-kaki memang geludak-geludak, duduk di belakang kuda lumping memang karena memang tidak didesain untuk itu gitu kan. AC-nya juga sama nih, gue benci karena di tengahnya blower doang. Jadi kalau misalkan saya naik transportasi online yang saya naik Kayla dan Sigra, saya lebih suka duduk di depan. Karena kenapa AC-nya dingin? Duduk di belakang itu udah kayak dikipasin doang, tau nggak? Jadi ya begitu deh ya, kita juga tahu lah ya namanya mobil ini. Nah cuman untuk value for money, saya rasa sih masih Toyota Kayla sama Sigra ini masih menang ya menurut saya karena isinya bisa banyak. Nggak seperti mobil yang lain isinya cuma sedikit gitu kan. Daihatsu Alya dan Agya. Nah, ini masih yang terlaris ya kalau menurut gue ya untuk di versi hatchbacknya ya. Kalau itu kan tadi versi agak panjang ya kan. Nah, dia harganya kan udah tau lah ya paling tinggi 170-an dan harganya juga cukup terjangkau. Yang paling baru kan 1200 cc ya si Ayla-nya, dimana itu 4 silinder. Yang 3 silinder oke-oke aja, tenaganya juga oke, bisa kencang, cuman memang getarannya lebih berasa di dalam. Saya nggak terlalu suka mobil 3 silinder karena dia bergetar. Yang 4 silinder oke, karena mobil ini juga di Malaysia juga udah banyak, responsif banget, bodinya juga enteng banget, jadi dari kaleng jangan lo tabrakin ya, bisa jadi kaleng kerupuk nanti, hati-hati. Irit bahan bakar, iya iyalah ya, bodinya kecil, enteng, lu kasih 1200 cc ya otomatis dia irit bahan bakar. Transmisinya saya sih suka yang manual, kalau yang kopling kalau yang matic dia kurang responsif lah ya kalau misalkan menurut gue ya. Cuman kalau yang manual oke-oke aja sih, dan ini masih menjadi mobil andalan ya di jalan. Nah, kalau menurut saya disuruh beli yang mana? Kalau value for money, either si
Agya 1200 cc atau si Honda Brio yang 1200 cc. Tapi Honda Brio kan mahal ya, jadi Agya yang 1200 cc itu udah oke sih. Dan balik lagi sih, kalau misalkan ini kan harganya murah ya kan, karena lebih murah makanya kita lebih beli itu, dan spare part juga nggak mahal sebenarnya. Spare part Honda akan lebih mahal daripada si Toyota, cuman not by much. Nah sebenarnya Renault juga oke, tapi di Indonesia harga jualnya jatuh, jadi saya juga tidak sarankan. Kalau untuk yang lain-lain, gue duduk di dalam kurang enak, jadi gue nggak terlalu rekomendasi. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan dari saya Dokter Mobil. Thanks. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.